Pemirsa, hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang vonis untuk terdakwa AG Kekasih Mario Dandi yang merupakan anak berkonflik dengan hukum. Selengkapnya kita bergabung bersama rekan Valery Budianto langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Valery, selamat siang. Kami konfirmasi jam berapa sidang vonis akan digelar dan adakah informasi terkini dari sana? Bang. Kami kembali sapa rekan Valery Budianto yang akan melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang akan melaporkan perkembangan terkait dengan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menggelar sidang vonis untuk terdakwa AG Kekasih Mario Dandi yang merupakan anak berkonflik dengan hukum. Kami kembali sapa rekan Valery Budianto, apakah sudah mendengar suara kami di studio? Iya, Valery, apakah sudah mendengar suara dari studio? Baik, informasi yang kami dapatkan pemirsa untuk jadwal sidang vonis terhadap AG anak berkonflik dengan hukum dijadwalkan adalah pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Namun hal tersebut masih akan kami konfirmasi dengan perkembangan langsung dari lapangan terkait dengan kebenaran dari informasi ini. Berikut pula dengan bagaimana dengan proses hukum lain yang juga saat ini tengah berlangsung di sana. Kami pun juga masih akan mengonfirmasi terkait dengan jadwal sidang dari Mario Dandi akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami kembali akan menyapa rekan kami, Valery Budianto akan menyampaikan dan mengonfirmasi terkait dengan jadwal digelarnya sidang pada siang hari ini. Valery, apakah sudah mendengar suara kami? Ya Marvin, apabila kita melihat jadwal dari laman resmi persidangan, rencananya memang untuk sidang vonis AG akan dimulai pada pukul 14 waktu Indonesia Barat atau sekitar 3 jam dari sekarang. Namun sekali lagi untuk persidangan ini akan bersifat situasional atau melihat kesiapan dari para pihak yang berperkara. Dan mengingat hari ini agenda persidangan adalah pembacaan vonis, maka akan bergantung pada kesiapan dari Hakim Tunggal Sri Wahyuni Batubara. Dan berbeda dari persidangan sebelumnya, kalau selama ini untuk AG selalu digelar secara tertutup, hari ini persidangan akan digelar secara terbuka di ruang sidang anak. Namun memang untuk undang-undang ini tidak mewajibkan AG untuk ikut dalam persidangan hari ini karena statusnya yang masih di bawah umur. Tapi informasi terbaru yang kami dapatkan dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terdakwa AG konfirmasi untuk hadir mengikuti secara langsung dan juga mendengarkan vonis hakim terhadap dirinya. Namun memang untuk kehadiran dari AG ini hingga saat ini masih belum terlihat. Kami tadi baru melihat kehadiran dari pihak kuasa hukum David Ozora dan juga perwakilan keluarga dari David Ozora, serta ada Ketua Komnas Perlindungan Anak. Kemudian terkait apa saja hal yang akan digali dalam persidangan hari ini adalah karena vonis, maka akan mempertimbangkan hasil persidangan selama ini, misalnya dari bukti-bukti fakta di persidangan, kemudian juga keterangan ahli, kemudian juga dari tuntutan hingga pledoi. Dan sejumlah persiapan masih terus dilakukan hingga saat ini. Salah satunya pihak dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyiapkan mekanisme penyiaran, karena meskipun sidang hari ini digelar secara terbuka, namun terbatas. Ada dua alasan. Yang pertama adalah karena AG hadir, maka pasal 19 Undang-Undang SPPA ini berlaku, yaitu media tidak dapat melakukan publikasi baik itu visual maupun situasi di persidangan karena identitas dari pelaku, maksud kami, AG ini masih harus dilindungi. Kemudian untuk alasan kedua, karena persidangan digelar di ruang sidang anak yang berkapasitas hanya maksimal 20 orang, sehingga hanya pihak-pihak yang terpilih yang dapat mengikuti persidangan, atau dalam hal ini seperti kuasa hukum David Ozora, pihak perwakilan keluarga dari David Ozora. Namun kami juga masih menantikan apakah orang tua dari AG ini akan hadir secara langsung mengikuti persidangan atau tidak. Kita ketahui bersama, Marvin, kalau AG ini pekan lalu dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan masa hukuman 4 tahun di lembaga pembinaan khusus anak. Dan sebenarnya untuk tuntutan 4 tahun ini masih lebih rendah daripada ancaman pidana yang didakwakan dalam dakwaan ke-1 primair ini, yaitu dalam pasal 355 ayat 1 jungto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Karena kalau merujuk pada pasal tersebut seharusnya ancaman pidana maksimal adalah 12 tahun penjara. Tapi mengingat bahwa AG ini adalah anak, memang untuk masa hukumannya ini dipotong setengah, jadi seharusnya maksimal 6 tahun penjara. Sehingga untuk tuntutan dari jaksa penuntut umum ini 2 tahun lebih rendah. Sementara di sisi lain,
Dalam pleidoinya, AG dan kuasa hukum ini justru meminta agar dirinya dibebaskan karena dirinya masih anak-anak. Kemudian untuk alasan kedua karena AG ini disebutkan bukan pelaku utama dari penganiayaan berat terhadap David Ozora. Dan tadi kami sempat berbincang dengan kuasa hukum David Ozora, Melissa Anggraini. Dirinya berharap justru AG ini dipidana lebih tinggi daripada tuntutan atau disebutkan maksimal, yaitu 6 tahun penjara, karena berdasarkan keterangan dari Melissa, AG ini dalam persidangan yang digelar secara tertutup kerap kali berbohong kepada majelis hakim dan tidak mengutarakan fakta-fakta yang sebenarnya. Sehingga kita akan sama-sama nantikan Marvin apa putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Sri Wahyuni Batubara nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sementara demikian, kembali ke Anda di studio. Valerie Budianto, kami akan nantikan perkembangan terkini dari Anda selanjutnya. Terima kasih.